kita nggak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Begitu bukan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Kita nggak pernah tahu nasib kita besok nih apaan, kita nggak pernah tahu. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, dan Allah tuh Bu, kalau mau ngabisin harta orang, Allah mau banyakin, ngurangin harta orang, ya Allah Bu, sekejap mata. Ibu-ibu saudara sekalian, pagi hari pada beberapa tahun silam di kota Aceh, ibu-ibu saudara sekalian, pagi hari itu mereka nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Pagi hari itu ada ibu-ibu yang marah sama anaknya karena anaknya lupa bawa PR. Kan itu ya? Ada yang seorang suami marah-marah sama istrinya karena masakannya hari itu tuh jadi nggak enak gitu. Ada suami istri juga yang bilang sama suaminya kan, kamu kenapa? Belum kamu bayar nih tagihan yang ini, kamu memang dasar. Jadi suami nggak bener nih, kenapa sih kamu lupa buat bayar tagihan ini itu misalnya gitu. Ibu-ibu sekalian, jam 8, jam 9 pagi hari itu terjadilah tsunami yang menghancurkan. Ada begitu banyak harta yang menghabisi, ada begitu banyak nyawa orang, ibu-ibu sekalian. Kebayang betapa sangat remehnya perbincangan mereka, kemarahan mereka pagi hari tersebut. Seorang ibu yang pagi hari marahin anaknya karena seragamannya nggak beres dia pakainya, karena pakai sepatunya nggak cepet, karena dia lupa ngerjain PR yang seharusnya dikerjakan malam harinya gitu. Dia berangkat pergi ke sekolah hari itu, malam harinya ternyata anaknya meninggal dunia bersama dengan segitu nyawa orang yang meninggal hari itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah yang punya kekuatan, segala kekuatan. Allah satu-satunya sang pemberi rizki. Allah satu-satunya penentu kehidupan. Tetaplah beriman dan jangan pernah mempermasalahkan perkara-perkara yang akan kamu jadikan penyesalan ketika Allah menentukan sesuatu padamu. Bu, suamimu kamu marahin hanya karena dia nggak ngangkatin galon pagi hari tersebut. Siang hari dia jalan kemudian kecelakaan dan meninggal dunia. Kayak apa nyeselmu, Bu? Saya satu hari pernah jumpa sama seorang kawan saya dekat, tapi saya udah lama nggak ketemu sama dia. Ini saya ceritain nih ibu-ibu nih. Hari Selasa, saya jumpa sama seorang kawan, saya dekat sekali saya sama dia. Cuman berapa tahun itu saya jarang ketemu sama orang tersebut. Saya ketika ketemu dia di majelis, dia nyamperin saya pelukin dia. Saya pelukin. Habis selesai saya bilangin juga, nanti jangan pulang dulu ya, saya bilang. Begitu selesai majelis, saya samperin dia lagi, saya pelukin dia lagi. Saya bilangin sama dia, saya sayang sama kamu. Kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Saya sayang saya kamu. Kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Jadi sekalian, saya hari Rebo, hari Kamis, malam Jumat, pagi Jumat, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, saya sangat sedih ditinggalkan sahabat saya ini. Hati saya rasanya kehilangan gitu. Saya kehilangan sahabat saya ini, Bu. Akan tetapi saya tidak menyesal karena kalimat terakhir yang saya sampaikan kepadanya adalah, saya sayang sama kamu
kamu sahabat saya dan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dunia akhirat. Ibu-ibu saya sekalian, dari situ saya belajar, Halimah, jangan pernah ngomong gak bagus. Jangan pernah mau ucapanmu menyakiti siapapun. Kamu tidak pernah tahu, bisa jadi itu adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan terhadap siapapun. Kamu gak pernah tahu kapan kamu mati. Kamu gak pernah tahu kapan orang mati. Nggak sakit, nggak apa kok teman saya itu. Meninggal dunia gitu aja. Itu sekalian yang saya muliakan. Maka, kamu juga gitu. Kamu nggak pernah tahu suami kamu tuh meninggalnya kapan. Atau kamu meninggalnya kapan, kamu nggak pernah tahu. Anak-anak kamu nggak pernah tahu, teman-teman sekalian. Maka tetaplah beriman. Perempuan yang beriman akan menjadi perempuan yang mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga perilakunya, dan dia adalah perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan kuat yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun. Berimanlah, insya kekuatanmu yang nomor 1 adalah kekuatanmu yang nomor 2 adalah iman. Penentu hidup hanya 1, namanya pemberi rizki hanya 1, namanya yang ngasih bisa sehat, yang ngasih sehat hanya 1, namanya yang ngasih sakit hanya 1, namanya pemberi kehidupan hanya 1, namanya pemberi kematian hanya 1, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah beriman, dengannya kamu kuat. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau kamu pengen jadi perempuan beriman, jangan bergantung kecuali kepada imannya kamu udah punya, ilmunya kamu udah punya. Iman itu didapat dengan ilmu. Kalau kamu belajar, kamu akan beriman. Kamu jadi ngerti segala macam hal. Nah, iman membuatmu tidak bergantung kecuali kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan bergantung sama suami. Adik-adik jangan bergantung sama orang tua. Orang tua tuh cukup disayangi, Dek. Jangan bergantung kepada mereka. Ibu juga gitu. Suami, Bu, cukup disayangi, Bu. Jangan bergantung pada suami. Para ibu yang pada punya anak, anakmu cukup disayangi. Jangan bergantung pada anak. Nih, ada banyak orang suka ngomong kayak gini nih. Kamu sama anak tuh mesti yang baik. Sebab anak adalah investasi masa depan. Kamu urusi anak sekarang, nanti di saat kamu tua, anak-anakmu mengurusimu. Benarkah ucapan seperti itu? Nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Jangan bergantung sama anak. Ibu-ibu saya sekalian, jangan berpikir bahwa nanti saya akan bergantung sama anak saya di masa dewasa atau di masa saya tua gitu. Nggak ada, Bu. Dari kita lahir, kita ini udah Allah jadikan pengendali hidup kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain gantungan selain Allah? Ibu, adakah di antaramu mau gantungan sama kaleng kerupuk? Nih ya, marilah kita bersandar. Sandaran itu, Bu, sama tembok. Sebab kamu tahu tembok kuat. Sama tiang, kamu tahu tiang kuat. Tapi adakah di antaramu yang mau, saya sandaran sama kaleng kerupuk? Ya rubuh. Betul? Suami kamu tuh kaleng kerupuk. Walaupun jangan bilangin sama suaminya ya. Mulai sekarang saya nggak akan lagi bersandar kepadamu, Bang. Kenapa gitu? Kata Ustazah Halimah, kamu adalah kaleng kerupuk. Maksud saya, kamu sama dia sama-sama lemahnya. Sama-sama tidak berdayanya. Sama-sama. Siapa yang bilang kalau suami itu adalah pemberi rezeki? Nggak ada, Bu. Pemberi rezeki cuma satu. Namanya Allah. Kamu
sama suami sama-sama tukang makan rejeki. Tukang makan rejeki. Yang ngasih rejeki satu, Allah SWT. Dek, orang tuamu sama kamu, sama-sama tukang makan rejeki. Pemberi rejeki hanya satu, namanya Allah. Jadi saat suamimu pergi, kamu gak usah khawatir. Yang pergi adalah tukang makan rejeki. Sang pemberi rejeki tetap ada, yaitu ibu-ibu yang suaminya meninggal. Sedih boleh, tapi takut nggak punya rejeki, jangan. Para istri, maaf ya, kalau kamu adalah seorang istri yang ditendang, dipukul sama suami gitu misalnya gitu, ditonjokin jadi samsak tinju dah pokoknya gitu kan, ditampar, dikatain segala macem gitu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, itu tuh dalam kondisi kalau keamananmu tidak terjamin, maksudnya kamu mengkhawatirkan urusan keselamatan dirimu, itu sudah dalam keadaan yang kamu boleh untuk bercerai. Kamu gak usah takut tuh, udah wah suami mengancam nih, apalagi dia mabuk gitu kan. Biasa mabok, kalau mabok mukulin kamu, kalau mabok bisa nendang kamu misalnya gitu. Buruan cari keselamatan, tinggalkan suamimu, bawa anakmu kalau kamu emang udah sempet punya anak. Teman-teman saudaraku sekalian, tinggal di tempat yang aman, suami kamu tinggalkan, gugat cerai kepada suami model seperti itu. Jangan sampai, Ustazah, kalau saya bercerai dari dia, saya makannya dari mana? Nih, kamu lupa. Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah sampaikan kepadamu rezekimu. Jangan bergantung kepada suami. Berarti boleh ya Ustazah, saya digampar suami saya langsung tuntut cerai gitu. Baru sekali Ustazah, itu juga karena saya duluan yang gampar dia. Ya jangan. Ya itu mah gak gitu ceritanya gitu kan. Paham maksud saya ya? Saya sangat tidak menyarankan adanya perceraian. Ibu-ibu kalau biasa dengar kajian-kajian saya, ibu akan paham bahwa saya sangat menjaga hubungan pernikahan jangan sampai terjadi perceraian. Sampai-sampai di kalangan teman-teman tuh bilang, kalau kamu sedang bermasalah sama suami dan kepengen cerai, jangan tanya Ustazah Halimah. Kalau kamu nanya mau Ustazah Halimah, kagak jadi cerai dah. Saya sangat tidak menyarankan perceraian. Tapi ibu-ibu harus tahu bahwasanya jangan bergantung sama suami. Kalau kamu punya suami yang sampai membuatmu tidak aman terhadap keselamatan dirimu atau anak-anakmu, pergilah darinya dan tidak usah khawatir terhadap kepergian dia. Yang pergi adalah tukang makan rejeki, bukan pemberi rejeki. Pemberi rejeki hanya satu, namanya Allah. Gak usah khawatir terhadap hal itu.